Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Jemaat Tuhan, di hari Minggu saat ini kita kembali memuliakan Tuhan Allah bersama-sama seisi rumah kita di rumah kita masing-masing. Untuk itu dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Satukanlah Hati Kami. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah bersama seisi rumah kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Selamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian, oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dipersilakan kita duduk kembali. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersuka cita dalam iman, bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani. Kita membaca nas pembimbing secara bersama-sama yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti
Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya. Kita memohon pengampunannya. Kita sampaikan pengakuan ini melalui pujian. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Untuk menerima berita anugerah Allah, diundang kita sekalian berdiri. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus, ikhlas serta bertobat, maka Dia memberikan kita pengampunan sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian, Allah itu baik. Dipersilakan kita duduk kembali. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati kita. Saat ini kita akan menyambut firman-Nya yang akan diberitakan di persekutuan kita masing-masing. Untuk itu, mempersiapkan diri kita menerima firman-Nya, kita nyanyikan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami memahami firman-Mu dan beroleh kekuatan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Persekutuan keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu saat ini kita kembali diberi waktu kesempatan yang indah, masih memuji memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita percaya dan kita harus aminkan ini bagian bahwa kita diberi karunia oleh Tuhan untuk berhikmat. Saat ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki hati yang faham menimbang perkara dan menyadari bahwa itulah yang terutama dalam kehidupannya. Kesaksian tentang permohonan Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara atau hikmat yang disampaikan Alkitab saat ini telah menjadi kesaksian yang membuat orang menjadi sadar, membuat orang mengerti kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun kemudian harus diakui bahwa tidak sedikit orang yang melupakan hal ini karena perkembangan zaman yang semakin pesat dan tuntutan hidup yang semakin kompleks dan beragam. Apabila seorang muda di zaman sekarang ini ditanya tentang apa yang hendak dimintanya kepada Tuhan, jika sekiranya hal itu segera diberikan kepadanya, maka kemungkinan besar kita akan mendapati begitu banyak ragam permintaan. Yang pasti permintaan itu tentulah bersangkut paut dengan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kehidupannya, juga bersangkut paut dengan apa yang diinginkannya saat ini. Memang tidaklah mudah berada dalam posisi
sebagai Raja Salomo dalam menentukan bentuk permintaan kepada Tuhan Allah. Sebagai seorang raja, Salomo ternyata tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya ketika ia diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan permintaannya. Salomo menyadari siapa dia dan sangat sadar apa yang sangat penting dalam kehidupannya, bersangkut paut dengan tugas tanggung jawabnya, bahkan totalitas hidupnya yang mengabdi sebagai hamba Allah melalui pemerintahannya sebagai raja. Ketulusan Salomo menyampaikan permohonannya kepada Tuhan sesungguhnya didasari oleh kesadaran akan apa yang paling penting dalam hidupnya. Sebagai pemimpin umat yang jumlahnya sangat besar, Salomo sadar bahwa hati yang bijaksana adalah modal utama untuk dapat memimpin. Salomo sadar dan percaya bahwa hikmat atau kebijaksanaan yang diberi Allah sungguhlah menjadi harta yang paling berharga bagi dia dalam menjalani hidup sebagai seorang pemimpin. Persekutuan keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permohonan yang tulus yang didasarkan pada kesadaran tentang apa kebutuhan terpenting baginya sebagai seorang raja disampaikan oleh Salomo kepada Tuhan Allah setelah ia mendapat mimpi di Gibeon. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, Alkitab tidak mencatat bahwa Salomo berpikir panjang. Alkitab juga tidak memberi kesaksian bahwa Salomo menimbang-nimbang apa yang harus ia sampaikan sebagai permintaan kepada Tuhan Allah. Tapi dalam bacaan ini jelas Salomo serta-merta merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Allahnya, mengakui keberadaannya. Ia seorang raja yang masih muda dan belum berpengalaman. Atas kesadarannya yang masih muda, menyadari belum berpengalaman, Salomo diantar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan menyampaikan permintaannya dengan permintaan yang sangat luar biasa, menyadarkan kita semua, yaitu hati yang faham menimbang perkara. Salomo betul-betul mengetahui dan menyadari tentang apa yang paling dibutuhkannya dalam keberadaannya sebagai seorang raja yang muda, yang belum berpengalaman, yang memimpin sebuah bangsa yang besar, yang terkenal dengan ketegaran tengkuk mereka. Ternyata, saudara-saudara, bukan hanya hikmat atau kebijaksanaan seperti yang diminta Salomo kepada Tuhan yang dianugerahkan kepadanya, tapi kekayaan, kemuliaan yang tidak tertandingi oleh raja-raja lainnya, serta umur yang panjang apabila Salomo setia kepada Tuhan Allah menjadi anugerah yang diberikan. Persekutuan keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, hati yang faham menimbang perkara. Sesungguhnya kebutuhan dasariah bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bukan hanya kebutuhan seorang Salomo dalam posisinya sebagai raja. Bukan hanya kebutuhan Raja Salomo dalam posisinya sebagai pemimpin. Tapi kita semua membutuhkan ini. Saudara-saudara, kehidupan di dunia ini yang senantiasa diwarnai beragamnya pilihan, beragamnya tawaran, serta diwarnai dengan berbagai perkara, menuntut setiap orang untuk tidak mengambil keputusan hidup. Tidak sedikit yang salah mengambil keputusan di hidup ini, lalu kemudian hidup dalam penyesalan dan akhirnya tenggelam dalam penderitaan lalu binasa. Pertanyaannya adalah, apa dan kenapa orang dapat salah dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi perkara di kehidupan ini? Kenapa salah memilih?
dan kenapa memilih yang salah dalam menetapkan keputusan ketika berjumpa dengan perkara. Kesaksian Alkitab saat ini menjadi jawaban kepada kita sekalian bahwa orang yang salah mengambil dan menetapkan keputusan dalam menghadapi perkara hidup adalah orang yang tidak punya hati yang paham menimbang perkara. Saudara-saudara, kenapa kemudian ada orang yang tidak memiliki hati yang paham menimbang perkara? Yang pertama, saudara-saudara, orang itu tidak pernah dengan sadar merendahkan dirinya karena tidak mengenali dirinya. Sehingga selalu mengandalkan kekuatannya, selalu mengandalkan kemampuannya dan segala sesuatu yang ada padanya, tanpa pernah hidup dalam pertimbangan yang benar, yang penuh dengan hikmat Tuhan. Di zaman sekarang ini, tanpa kita sadari, ada begitu banyak hal yang telah dijadikan sebagai kebutuhan hidup. Padahal sesungguhnya tidak semua itu benar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah karena semakin banyaknya hal yang dikategorikan sebagai kebutuhan, kita sering melupakan kebutuhan pokok dan dasariah hidup kita. Kita tahu bahwa banyak perkara hidup yang sudah dan akan kita hadapi di dunia ini. Kita lupa bahwa dalam menghadapi perkara itu kita butuh hati yang paham untuk menimbang perkara, sehingga tatkala kita mengambil keputusan, kita tidak menjadi orang-orang yang salah lalu menyesal. Saudara-saudara, kita sering melupakan hal yang paling pokok, yang paling dasariah dalam kehidupan kita. Kita tahu, sekali lagi kita tahu hidup di dunia ini kita akan berjumpa dengan berbagai perkara. Dan perkara-perkara itu menuntut keputusan dan tindakan dari kita. Dan karena itu dibutuhkan hati yang paham menimbang perkara. Saudara-saudara, hati yang paham menimbang perkara adalah hikmat Allah. Adalah kebijaksanaan dari Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang yang dengan benar-benar memahami keberadaan hidupnya, mengerti siapa dia sebagai umat Tuhan di perjalanan hidup ini. Maka jika kita pernah menyesali keputusan yang kita ambil, kemudian jika kita pernah menderita karena keputusan yang kita ambil tidak tepat atau tidak benar, maka sesungguhnya kita membutuhkan hati yang paham menimbang perkara. Tahukah saudara-saudara, setiap hari Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan apa yang kita mau minta kepadanya. Ini yang disaksikan oleh Alkitab kepada kita bahwa di dalam mimpi sekalipun Salomo didatangi Tuhan dan menawarkan apa yang dimintanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian? Sekali lagi ketika Salomo menyadari dirinya seorang muda, seorang raja yang belum berpengalaman, dia mengerti, memahami apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dia meminta itu kepada Tuhan Allah. Apa itu? Hati yang paham menimbang perkara. Saudara-saudara, Salomo telah membuktikan bahwa harta yang paling berharga baginya adalah hikmat dari Allah. Itulah kemudian yang membuat Salomo bahkan di zaman pemerintahannya begitu banyak raja-raja datang untuk mendengar hikmatnya. Saudara-saudara, merenungkan pengalaman hidup Raja Salomo melalui kesaksian Alkitab saat ini, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan dalam hidup ini. Yang pertama, sadarilah siapa kita dan kemampuan kita dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini. Bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan supaya dengan kesadaran ini kita senantiasa merendahkan hidup di hadapan Tuhan. Orang yang tidak sadar keberadaan hidupnya tidak akan mudah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah
ingatlah, selama kita hidup di dunia ini, perkara hidup akan selalu mewarnai perjalanan ini. Tidak ada seorang pun yang menjalani kehidupan ini yang terbebas dari segala perkara. Di dunia inilah kita menghadapi perkara demi perkara yang begitu ragam, pengalaman yang berbeda-beda. Sadarilah apa yang menjadi kebutuhan kita dalam rangka menjalani dan menghadapi segala perkara itu. Salomo memberitahukan itu melalui kesaksian Alkitab saat ini. Hati yang paham menimbang perkara. Yang ketiga, saudara-saudara, mintalah hati yang paham menimbang perkara kepada Tuhan Allah, sebab hanya di dalam Dialah itu tersedia. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada pada siapapun. Ini adalah hikmat Allah. Dan dengan anugerah ini kita niscaya dapat mengambil setiap keputusan hidup ini dengan benar. Kita tidak akan menyesal, kita tidak akan kecewa, dan kita tidak akan menderita oleh keputusan yang kita ambil, karena itu keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang lahir dari hati yang faham atas segala perkara. Percayalah saudara-saudara, bahwa bukan hanya hati yang paham menimbang perkara yang Tuhan Allah akan anugerahkan ketika kita memohon itu kepadanya. Salomo ternyata kemudian menerima anugerah yang berlimpah ruah. Dia hanya meminta hati yang paham untuk dapat menimbang perkara dengan benar. Tetapi Tuhan memberi segala hal yang dibutuhkannya. Tuhan memberi dia kekayaan, Tuhan memberi dia umur panjang, Tuhan memberi dia kemuliaan. Kenapa? Karena kebutuhan dasariah hidup ia telah miliki, yaitu hati yang paham menimbang perkara. Saudara-saudara, jika hidup kita saat ini berjumpa dengan berbagai bentuk perkara yang menuntut kita untuk mengambil sikap, mengambil keputusan, maka jangan pernah sekali-kali melupakan kita butuh pertimbangan yang benar. Dan untuk menimbang segala perkara itu kita butuh hati yang faham, hikmat atau kebijaksanaan dari Allah. Mintalah itu kepada Tuhan, sebab sesungguhnya hanya dengan hati yang paham menimbang perkara, kita akan dapat hidup benar di kehidupan ini dan terhindar dari berbagai bentuk penyesalan dan penderitaan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sambut firman-Nya. Kita nyanyikan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Marilah kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen
menurut pengakuan iman rasuli secara bersama-sama bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Kita akan menyampaikan segala permohonan kita, syukur kita, kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa umum saat ini. Untuk mengantar kita masuk dalam doa umum, kita nyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau tetap setia memelihara kami. Ketika kami menjalani kehidupan ini, berjumpa dengan berbagai bentuk perkara di kehidupan, Tuhan memberi kami hati yang paham untuk menimbang perkara. Sehingga sampai saat ini, kami masih beroleh keselamatan dan menikmatinya. Kami masih dimungkinkan untuk menikmati kasih dalam persekutuan, memuji memuliakan Engkau. Bahkan saat ini firman-Mu Tuhan memberkati kami sekalian. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami disadarkan tentang apa yang paling kami butuhkan di kehidupan ini. Tatkala kami harus berjumpa dengan beragam perkara, kami diingatkan untuk memohon hati yang paham untuk menimbangnya. Supaya dengan demikian
apapun keputusan hidup yang kami ambil, kami tetap ada dalam damai sejahtera-Mu, tidak jatuh dalam penyesalan kemudian sengsara dan binasa. Ya Bapa di sorga, jikapun sampai hari ini kami sebagai jemaat Tuhan masih beribadah di rumah kami masing-masing, ini semua Tuhan sebagai bentuk hikmat yang Tuhan beri bagi kami. Kami menimbang perkara yang kami hadapi, yakni COVID-19 di dalam Tuhan, supaya kami benar-benar kemudian mempersiapkan diri boleh memasuki persekutuan ibadah di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dan itu semua terjadi karena kami menimbangnya, memutuskannya dengan hati yang paham, penuh hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, terpuji Engkau yang telah menyertai kami, menganugerahkan hari-hari hidup yang boleh kami jalani dan lewati. Di dalamnya kami menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat-Mu nyata. Bahkan Tuhan, sekalipun beragam perkara yang terjadi dan kami hadapi, suka duka dan apapun bentuknya, kami tetap melihat, kami mendengar, kami merasakan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Pemeliharaan-Mu yang telah nyata itu teruslah menyertai kami dalam perjalanan hidup ke depan, agar kami terus menghadapi perkara di kehidupan ini dengan penuh hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami minta kepadamu, sungguh itu semua Tuhan perhitungkan sebagai bentuk kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Untuk itu gugah kami Tuhan, beri Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami setiap saat mengenali siapa kami, dan kemudian kami merendahkan diri kami dan memohon pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Bapa di sorga, jemaat-Mu yang menikmati ketambahan umur, di perjalanan hidup di minggu-minggu ini, Tuhan akan lengkapi sukacita mereka. Mereka yang sedang sakit di rumah sakit dan di rumah masing-masing, Tuhan Engkau berkati dan anugerahkan kesembuhan, pulihkan hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami doakan seluruh anggota jemaat-Mu, dari anak-anak balita sampai orang-orang tua kami yang lanjut usia. Genggam setiap tangan mereka untuk melangkah. Mari anugerahkan hikmat bagi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Pemeliharaan-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan terus nyata di setiap hidup pribadi. Beri Tuhan kesehatan dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Beri masa depan yang indah cemerlang bagi pemuda-pemuda gereja-Mu. Dan anugerahkan sukacita bagi orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, terutama Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh bergumul akan berbagai bentuk pengalaman, Tuhan akan menghibur mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami tetap memohon setiap syukur yang disampaikan masing-masing pribadi dan keluarga kepada Tuhan, Engkau kuduskan dan layakkan agar memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan akan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami memohon perencanaan pelayanan gereja-Mu, Jemaat GPD Koinonia Palu, dalam perjalanan ke depan. Tuhanlah yang terus berdaulat agar hanya kehendak-Mu yang kami lakukan sesuai dengan apa yang kami putuskan berdasarkan pertimbangan dari hati yang bijaksana yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga Tuhan, setiap pribadi dan keluarga yang berjumpa dengan persoalan hidup, perkara hidup, pergumulan, bahkan sukacita sekalipun, Tuhan, hati yang faham menimbang perkara, teruslah menjadi anugerah-Mu bagi kami, agar kami tidak mengecewakan diri kami dan tidak membuat sesama kami kecewa, tapi semua hidup dalam limpah sukacita. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini
tidak bersama-sama dengan keluarga, terpisah seorang dengan yang lain oleh karena keadaan hidup. Tuhan hibur mereka, dan Engkaulah yang akan menata hidup mereka. Dalam kasih-Mu mereka terus hidup dalam perjumpaan dan kelak boleh bersama-sama kembali. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap perjalanan hidup gereja-Mu, pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat, BP, perangkat pelayanan, bahkan semua orang yang mengambil ikut serta dalam pelayanan, yang memberi diri untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau anugerahkan hati yang bijaksana, hati yang benar-benar paham untuk menimbang perkara, agar hidup kami pun sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami mohon, mampukan kami dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan hati yang paham menimbang perkara, untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami mengerti dan mengetahui kebutuhan hidup kami, agar apapun yang kami minta sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, jaga kami di masa-masa pandemi ini. Terlebih Tuhan, ketika kami memasuki kenormalan yang baru, Tuhan tolong agar kami semua siap sedia untuk menghadapi dan memasukinya. Demikian juga persekutuan jemaat. Kami akan berjumpa dengan budaya hidup yang baru. Kami mohon hikmat dari-Mu, hati yang paham menimbang perkara menjadi bagian kami, supaya kami terus dapat hidup, menjaga kesehatan kami, menghargai kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, bahkan Tuhan, kami mohon semua aparat keamanan TNI Polri, para medis di garda terdepan, semua pelayan-pelayan Tuhan, demikian juga semua warga jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan profesi mereka masing-masing. Nama-Mu Tuhan dipuji dimuliakan. Tetaplah Engkau setia, menganugerahkan hati yang faham, menimbang perkara kepada mereka. Bapa di surga, jika Engkau berkenan, berlalulah kiranya COVID-19 ini dari hidup kami, dari dunia ini. Kami merindukan itu ya Tuhan, agar kami, anak-anak kami, boleh hidup dalam sukacita, menata, merencanakan, merealisasikan berbagai hal di kehidupan ini. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan Allah. Doa kami kepadamu, kiranya berkenan dan hanya kehendak-Mu lah yang jadi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, marilah kita persembahkan syukur kepada-Nya. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23 bagian A. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
menyerahkan persembahan ini dalam doa diundang kita berdiri dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan pujian, kami naikkan syukur padamu. Persekutuan jemaat keluarga yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita saat ini, marilah dengan penuh sukacita dalam iman kita nyanyikan pujian, indah rencanamu Tuhan. Marilah arahkan hidupmu kepada Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh kita sampaikan doa kita kepada Tuhan Allah. Masing-masing pribadi berdoa. Demikianlah ibadah kita saat ini atas nama Majelis Jemaat BP dan BPP, bahkan seluruh perangkat pelayanan gereja, dan kami tim yang mempersiapkan liturgi ini, mengucapkan selamat menjalani hari-hari hidup, menerima hikmat dari Tuhan, dan mempersiapkan diri memasuki new normal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku